Baik teman-teman, di sini admin memberikan sebuah informasi tentang waktu dan tanggal cetak e-ijazah apabila sudah terbit penomoran. Dan video ini bisa menjadi acuan teman-teman di lembaga SMP ataupun SD nantinya ya, karena yang didahulukan saat ini adalah SMA sederajat atau paket C untuk di pendidikan non formal, PKBM maupun SKB. Nah, ada yang bertanya tanggal berapa yang harus dipilih pada penentuan tanggal cetak ijazahnya pada manajemen ijazah. Di sini banyak problema ya teman-teman, tetapi di sini teman-teman harus melihat pedoman bahwa pada pedoman ini pada poin 2 pencetakan dan pengesahan ijazah, pada poin A satuan pendidikan mengunduh format ijazah yang telah disediakan dalam sistem kementerian paling singkat 3 hari dari setelah tanggal penetapan DNT. Jadi apabila teman-teman nanti sudah upload SPTJM, kemudian SPTJM-nya sudah disetujui, maka itu akan masuk DNT. Nah, saat itulah proses penomoran minimal paling singkat 3 hari ya teman-teman oleh pusat. Kemudian apabila sudah lewat 3 hari, sudah terbit atau kurang dari 3 hari, ada yang sudah terbit nomor ijazah dan bisa menentukan cetak ijazahnya. Ini yang saya dapat informasi dari teman-teman yang ada di grup. Jadi dalam kurun waktu 3 hari dalam proses penomoran ini, teman-teman di satuan pendidikan tidak akan bisa edit tanggal untuk cetak ijazah, masih padam ya. Nah, inilah teman-teman contoh ya, apabila SPTJM sudah disetujui. Jadi di sini ada tanggal buat SPTJM-nya, kemudian di sini ada tanggal unggah SPTJM. Ini tanggal 12 untuk membuat dan unggahnya tanggal 13. Dan dalam rentang waktu ini kita tidak tahu kapan admin dinas menyetujui ya. Apabila sudah benar dan valid pasti akan disetujui. Dan nanti akan ada notif selamat surat pertanggungjawaban mutlak dari satuan pendidikan Anda sudah disetujui oleh dinas terkait. Silakan tunggu hasil penomoran ijazah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, apabila sudah ada notif seperti ini pastinya nanti akan masuk ke DNT valid ya teman-teman. Jadi nanti di aplikasi e-ijazah itu ada residu DNT dan DNT valid. Nah, apabila sudah disetujui maka akan masuk ke DNT valid dan di sana tinggal menunggu saja proses penomorannya selesai dan bisa menentukan tanggal cetak ya teman-teman. Nah, ini apabila sudah masuk DNT atau DNT valid, apabila sudah disetujui oleh Dinas Pendidikan SPTJM-nya ya pada menu DNT ini ya. Kemudian apabila belum selesai penomoran ijazah, maka pada menu pengelolaan ijazah pada submenu daftar penomoran ini masih peserta didik 0. Karena apa? Belum selesai dalam proses penomorannya ya. Paling singkat 3 hari tadi paling cepat ya. Jadi bisa ditunggu saja, apabila sudah DNT valid tinggal menunggu saja minimal 3 hari. Nanti apabila sudah muncul pada menu daftar penomoran ijazah maka sudah pasti siap untuk memilih tanggal cetaknya ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh apabila sudah muncul DNT ya teman-teman. Apabila sudah muncul DNT dan nomor ijazahnya maka di sini akan menyala ya. Tombol pengaturan tanggal cetak ini akan menyala, tidak padam seperti sebelumnya, dan daftar peserta didik dari DNT valid akan muncul di sini ya. Bisa dilihat. Oke, dari sini ada menu baru. Apabila teman-teman ada nama peserta didik ini yang menggunakan karakter khusus, contohnya ada petiknya seperti itu, bisa diedit namanya ya, tidak mengubah nama atau huruf yang sudah ada pada saat ini. Nama pada saat ini muncul, kemudian nama perubahannya mungkin ada tambahan huruf karakter seperti itu, ada petik satunya atau bagaimana ya. Jadi bisa diubah untuk penambahan huruf karakter saja, tidak bisa mengubah nama aslinya. Seperti pada menu ini, menu sekolah pada beranda ya. Pada beranda itu ada menu sekolah dan edit nomenklatur ya, sama seperti itu. Jadi tidak bisa mengubah huruf yang sudah tertera pada nama saat ini, hanya bisa menambah karakter saja atau ada huruf khusus seperti itu ya teman-teman. Dan untuk perubahan tempat lahir juga sama. Apabila ada kesalahan
dalam bulannya mungkin bulannya tertulis huruf besar semua, jadi usahakan seperti EYD, jadi huruf besar di awal saja ya. Nanti bisa diperbaiki, atau ada kesalahan yang lainnya bisa di cross check ya teman-teman sebelum nanti unduh dan cetak ya. Nah, ini adalah contoh saat mengeklik pengaturan tanggal, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, di sini banyak yang bingung dari sini. Bagi teman-teman semuanya, jangan bingung. Apabila teman-teman disetujui SPTJM-nya, maka dalam proses penomoran ini tanggalnya masih padam teman-teman. Nah, apabila tanggalnya ini bisa dipilih, maka tanggal tersebut bisa ditentukan untuk tanggal cetak. Jadi contohnya saja, apabila disetujui tanggal 10, maka nanti minimalnya tanggal 13 ini sudah selesai penomoran, dan teman-teman bisa menentukan tanggal cetaknya mulai dari tanggal 14. Jadi tidak bisa menentukan tanggal yang sebelum penomoran selesai ya teman-teman, atau SPTJM diselesai. Contohnya saja, apabila paket C itu kelulusan tanggal 5, teman-teman ingin memilih tanggal 6, tidak bisa ya, karena apa? Padam untuk tanggalnya. Karena di sini proses by SPTJM dan proses penomoran, tidak mungkin apabila memilih tanggal cetak ijazah ini sebelum tanggal proses penomoran. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dari sini teman-teman silakan pilih saja kapan, bebas, bisa 2 hari ke depan, bisa 3 hari ke depan, atau 1 minggu ke depan, silahkan. Jadi tidak ada ketentuan kapan harus memilih tanggalnya, atau saat ini memilih tanggal 14 kemudian mengunduh saat ini dan dicetak saat ini juga silahkan. Ini contohnya saja, dan teman-teman bisa sesuaikan saja ya. Jadi dari sini paham ya teman-teman, karena pengaturan tanggal cetak ini akan menjadi tanggal penerbitan ijazahnya atau yang tertera pada ijazah, seperti itu ya. Nah, ini adalah tampilan pada verval apabila lembaga teman-teman sudah selesai penomoran. Silakan cek pada verval PD, maka akan ada tanggal terbit nomor seri ijazahnya. Jadi tanggal terbitnya tanggal 16, maka pada tampilan pada manajemen ijazah nanti akan bisa dimulai pada tanggal 16 teman-teman ya. 16 bisa dipilih, 17 bisa dipilih, dan seterusnya. Dan kemudian ada pertanyaan, apakah harus tanggal itu yang dipilih? Tidak, bisa menentukan tanggal cetaknya lebih dari tanggal 16, seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa disesuaikan saja. Dan apakah nanti harus cetak saat itu juga apabila memilih tanggal 17 atau tanggal 18 contohnya, harus cetaknya di tanggal 18? Tidak juga. Jadi bisa teman-teman unduh sebelum tanggal itu juga, dan yang tertera nanti contohnya tanggal 18 itu bisa untuk mencetak dan dibagikan. Intinya tanggal yang ditentukan itu adalah tanggal penerbitan ijazah dan diserahkan ke peserta didik masing-masing. Seperti itu ya teman-teman. Semoga dari sini teman-teman paham dan tidak bingung. Otomatis persetujuan SPTJM-nya 3 hari dari tanggal 16 ini ya. Contohnya tanggal 13 pastinya disetujui ini ya, karena tanggal 16 sudah terbit nomor serinya. Nah, ini adalah contoh dari tampilannya tadi ya teman-teman. Apabila teman-teman tadi terbitnya tanggal 16 kemudian memilih tanggal cetaknya 17, maka pada ijazah di sini akan tertera tanggal 17 ya. Tetapi untuk tanggal kelulusan tetap tercantum di sini ya, tanggal 5 Mei. Jadi setiap satuan pendidikan akan berbeda-beda tanggal untuk penyerahan ijazahnya ini ya, atau tanggal cetak ijazahnya. Karena apa? Setiap satuan pendidikan memiliki SPTJM yang berbeda-beda untuk tanggal approval dari admin dinas. Itu ya teman-teman. Jadi tanggal memilih tanggal cetak ijazah akan tertera pada ijazah. Tetapi tidak apa-apa apabila teman-teman mengunduh sebelum tanggal 17 ibaratkan. Karena apa? Itu untuk proses cetak ya, proses cetak, proses pack dan lain-lain, hingga tanggal 17 ini dibagikan ke peserta didik. Jadi kemungkinan seperti itu sih ya. Jadi ada rentan waktu teman-teman bisa memilih kapan tanggal terbit ijazahnya ini. Bisa bersama dengan tanggal terbit, bisa juga setelahnya. Jadi bebas teman-teman, nggak usah bingung ya.
Nah, kesimpulannya di sini teman-teman, bahwa penentuan tanggal cetak ijazah dapat dilakukan apabila proses penomoran ijazah telah selesai pada satuan pendidikan dalam rentan waktu minimal 3 hari setelah ditetapkan sebagai DNT. Kemudian nomor 2, penentuan tanggal cetak dapat dipilih pada tanggal yang bukan tanggal hari libur nasional, termasuk hari Minggu ya. Kalau bisa ya jangan hari Minggu lah untuk tanggal cetak ijazahnya, karena di sana tertera pada ijazah. Dan bisa cek kembali pada panduan atau Permendikbudristek nomor 58 tahun 2024. Di sana apakah diperbolehkan untuk memilih tanggal hari libur nasional atau hari Minggu ya. Kemudian 3, tanggal cetak ijazah akan menjadi tanggal penyerahan ijazah walaupun waktu diunduh di tanggal sebelum tanggal cetak ijazah. Jadi teman-teman intinya di sini bisa diunduh ya apabila sudah menentukan tanggal cetak, dan teman-teman apabila memang sudah mencetak bisa segera di print saja, kemudian bisa langsung dibagikan di tanggal tersebut. Jadi tidak perlu bingung apabila kapan atau tanggal berapa enaknya, atau karena kebijakan daerah itu harus tanggal sebelum tanggal penerbitan ijazah, ya tidak bisa. Jadi Dinas Pendidikan memiliki kebijakan menentukan kapan tanggal yang baik untuk penyerahan ijazahnya. Jadi teman-teman semuanya pastinya setiap satuan pendidikan akan berbeda-beda, karena SPTJM yang disetujui oleh dinas itu satuan pendidikan masing-masing juga berbeda waktunya, tergantung upload SPTJM teman-teman semuanya juga ya.